Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Khotimah dari SD Negeri 1 Saban. Saya, Muhammad Nur Balat dari SD Negeri 1 Saban. Saya, Retno Sumawardani dari SD Negeri 2 Kuaro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya Bu Retno hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semoga Bu Tim juga baik ya hari ini ya. Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini Bu, sebagai awalan, saya nanti akan melakukan beberapa pertanyaan ini Bu, terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada siang hari ini. Pada siang hari ini nanti, coach dan coachee akan saya observasi dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat Bu. Nah, apakah nanti proses coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, ataukah nanti Bu Retno dalam menyampaikan pertanyaan berbobotnya sudah sesuai, dan bagaimana nanti coachee dalam merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga ya Bu Retno, nanti ketika melaksanakan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang pertama ini Bu Retno, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bu Retno kembangkan pada coaching kali ini Bu? Potensi yang saya akan kembangkan yaitu Bu, saya akan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut ya Bu, mana kompetensi yang ingin Bu Retno kembangkan secara spesifik Bu? Saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif. Oh iya, baik Bu. Dan yang terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang dapat menunjukkan ketercapaian coaching pada siang hari ini? Saya ingin coaching itu bisa menemukan suatu permasalahannya dan menemukan langkah-langkahnya Bu. Baik, demikian dulu ya Bu praobservasi kita pada siang hari ini. Nanti silahkan Bu Retno melakukan coaching dengan coachee. Saya tunggu nanti perkembangannya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya hari ini. Sama-sama Bu Retno, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Balat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu Retno, saya masih diberi kesehatan. Bu Retno sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar Pak Balat mau bercerita ya pada saya, apa itu Pak? Ya Ibu, saya mau bercerita Bu tentang kondisi yang ada di sekolah saya Bu. Sekolah saya itu merupakan salah satu sekolah penggerak Ibu. Tapi ternyata banyak rekan guru di sekolah saya itu belum menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru Ibu. Jadi masih terkesan dengan metode yang konvensional dan belum menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Ibu. Oh begitu ya Pak. Berarti kalau saya garis bawahi itu berarti permasalahan dari Pak Balat ini adalah pembelajaran dan rekan-rekan gurunya yang belum berpihak pada murid. Begitu ya Pak ya? Ya Ibu, karena pembelajaran kan tidak hanya sekedar transfer ilmu Ibu, tapi juga harus menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Ya. Kira-kira dari percakapan ini ya Pak ya, apa yang Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan sebuah gambaran nanti Ibu bagaimana meningkatkan kompetensi rekan guru sehingga rekan-rekan guru dapat menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, kemudian dapat menghadirkan pembelajaran yang bermakna seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti itu ya. Jadi Pak Balat mengharapkan ada perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Balat inginkan Pak?
Nah, yang saya inginkan nanti rekan-rekan guru Ya. itu melaksanakan asesmen diagnostik, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan semua murid itu terpenuhi. Karena kita ketahui bersama kebutuhan murid-murid kan beragam gitu, Ya. sehingga kita harus memfasilitasi semua kebutuhan murid itu. Oke, dari Pak Balat sampaikan tadi, diharapkan itu guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensi gitu ya Pak ya. Dari Pak Balat yang sampaikan tadi, jadi Pak Balat itu mengharapkan rekan-rekan guru itu mendapatkan dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensi gitu ya Pak ya. Ya, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Nah, berada di level 10. Ya. Nah, idealnya. Kira-kira di sekolah Pak Balat itu sekarang itu berada di level berapa Pak? Jika saya melihat yang setelah terjadi Bu, yang berlangsung di sekolah saya, Ya. mungkin masih berada di level 5 sepertinya Ibu. Oke, di level 5 ya Pak Balat ya. Ya, Ibu. Nah, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan Pak? Saya meyakini nanti bisa ditingkatkan sampai di level 8 Ibu. Oke. Dari level 5 ke level 8 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak Balat lakukan untuk menciptakan adanya perubahan Pak? Sebenarnya saya juga masih bingung Bu, apakah nanti menerapkan IHT ataupun hal-hal yang lainnya Bu, Ya. untuk meningkatkan level dari 5 ke 8 itu Ibu. Nah, baik, jadi Pak Balat akan merencanakan IHT gitu ya Pak ya. Nah, apakah ada alternatif lain Pak yang dapat dilakukan selain IHT? Mungkin selain IHT saya dapat memikirkan alternatif lain, salah satunya dengan workshop Ibu, Ya. dengan mendatangkan narasumber dari luar yang lebih kompeten seperti itu Ibu. Jadi Pak Balat itu ingin melaksanakan IHT atau workshop begitu ya Pak ya. Ya, Ibu. Nah, dari kedua alternatif itu Pak, kira-kira yang paling mungkin dapat dilaksanakan yang mana Pak? Menurut saya akan mengambil langkah melaksanakan in-house training Ibu. Ya. Karena saya pikir jika saya melaksanakan workshop, Ya. saya pasti butuh merancang jadwal, kemudian mengatur waktu, Ya. biaya, dan itu persiapannya lebih kompleks. Sehingga saya mungkin akan mengambil langkah melaksanakan in-house training dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah saya, seperti itu Ibu. Baik Pak, berarti IHT ini ya Pak Ya, ya. Ibu. Iya. Lebih Kegiatan ini kira-kira Pak Balat memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Nanti dalam pelaksanaan Ya. mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Mungkin bisa minta bantuan kepada Bu Lydia Ibu, karena Bu Lydia juga salah satu calon guru penggerak angkatan 8, sehingga saya rasa cukup kompeten juga untuk membantu berkolaborasi dalam kegiatan in-house training nanti. Baik Pak, berarti Pak Balat ingin melakukan IHT dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerjanya gitu ya Ya. Pak ya. Kira-kira Pak, kapan Pak Balat ingin melaksanakan itu? Kata orang itu hal-hal yang baik itu harus dilakukan secepatnya Ibu. Oh, ya. Jadi mungkin saya akan melaksanakan IHT dalam minggu depan Ibu, karena apabila saya melaksanakan lebih cepat, Ya. otomatis wawasan dan pengetahuan rekan-rekan juga akan lebih cepat diterima, sehingga kedepannya akan lebih cepat juga untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna, yang berdiferensiasi untuk peserta didik. Iya ya, bagus itu Pak Balat ya. Itu bagus sekali Pak. Nah, kira-kira Pak Balat dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Balat dapatkan? Saya sudah mendapatkan sebuah gambaran Ibu, Ya. di mana untuk memecahkan masalah pembelajaran yang masih konvensional, yang belum memenuhi kebutuhan peserta didik, saya akan mencoba melaksanakan in-house training, sehingga wawasan dan pengetahuan rekan-rekan bertambah tentang bagaimana cara menghadirkan pembelajaran yang bermakna dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti di seluruh kelas dapat menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik Ibu. Oke Pak Balat, alhamdulillah berarti sudah ada gambaran Ya, ya Pak Ibu. ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Baik, saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Siap Ibu. Mudah-mudahan nanti Pak Balat bisa melaksanakan rencana-rencana Amin, Pak amin. Balat tadi ya, seperti IHT, berkolaborasi dengan
dengan rekan sejawat. Semoga berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Terima kasih Ibu. Kiranya cukup percakapan hari ini Pak. Mudah-mudahan ini sudah ada pencerahan untuk Pak Balat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sukses selalu ya Pak Balat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kotim. Iya, tadi Bu Retno sudah melaksanakan coaching bersama Pak Balat ya Bu ya. Bu. Iya, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi Bu. Nah, yang pertama Bu Retno, apa saja yang sudah Bu Retno lakukan hari ini dalam proses coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan oleh Bu Retno? Itu selama coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan, Bu. Dan juga coaching akhirnya coaching bisa menemukan solusi-solusi permasalahannya tadi. Iya, bagus Bu. Tadi saya juga mengamati Bu, dan sebagai observer tadi Bu Retno sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Juga Bu Retno sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Nah, yang terakhir ini Bu yang mau saya tanyakan. Setelah proses coaching hari ini Bu, kompetensi apa yang Bu Retno ingin kembangkan lagi Bu? Kompetensi yang saya kembangkan lagi yaitu saya akan lebih memahami lagi proses dalam pelaksanaan coaching, sehingga untuk coaching selanjutnya akan berhasil lebih baik Bu. Oh iya, bagus Ibu. Semoga nanti kedepannya dalam melakukan coaching Bu Retno semakin baik lagi, sehingga dalam menghadapi coaching ini dapat diberdayakan, dapat digali permasalahannya, serta coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya tersebut ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Iya, marilah sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Retno.